Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kelas 12 Teknik Elektronika Industri. Puji syukur ini adalah pertemuan pertama kita di mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika. Adapun kompetensi dasar yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pemrograman logic device yang disingkat dengan PLD. Nah, pada semester lalu kita sudah membahas sedikit tentang PLD, apa yang dimaksud dengan PLD dan bagaimana cara kerja dari sebuah PLD. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengupas lebih dalam tentang pemrograman logic device atau PLD. Nah, apa itu PLD? PLD ini merupakan perangkat logika terprogram atau komponen elektronik yang digunakan untuk membangun sirkuit digital yang dapat diprogram ulang. Nah, PLD ini adalah merupakan sebuah chip IC ya yang dibangun untuk membuat sebuah sirkuit digital yang dapat diprogram ulang. Nah, ini perbedaannya dari IC jenis gerbang logika ya. IC jenis gerbang logika kemarin ada IC jenis 7400, ada IC jenis 7402. Ini merupakan penerapan dari gerbang logika jenis AND, jenis OR. Terus kemudian IC jenis ini merupakan IC yang saya pakai dari perusahaan ya. Jadi tidak diprogram terlebih dahulu, namun langsung diaplikasikan ke dalam sebuah sirkuit. Namun itu perbedaannya dengan IC jenis PLD. IC jenis PLD ini harus diprogram dan bisa diprogram ulang. Itulah kenapa sebuah IC jenis PLD ini adalah IC yang reconfigurable, yaitu tidak memiliki fungsi yang ditentukan begitu dibuat, yaitu tidak seperti gerbang logika dan harus diprogram sebelum dapat digunakan. Nah, jenis perangkat logika terprogram atau PLD ini jika dikategorikan dari parameter termasuk tipe diprogram, jenis input-outputnya, tegangan supply-nya, kepadatan memori, gerbang sistem, serta jenis kemasannya, maka keluarga PLD secara garis besar terbagi atas dua, yaitu SPLD dan HCPLD. Namun pada kesempatan ini kita hanya akan membahas dari keluarga besar SPLD, yaitu ada ROM, ada PLA, ada PAL, dan ada GA. Bagaimana cara kerja masing-masing jenis IC SPLD ini nanti akan kita bahas. Nah, programmable logic device atau yang disingkat dengan PLD adalah sebuah sirkuit terpadu berisi array. Apa yang dimaksud dengan array? Array ini adalah penyederhanaan perintah. Ya. Misalnya ada berapa buah perintah, misalnya ada dari gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT misalnya. Pada array ini bisa disederhanakan menjadi satu perintah saja. Ya. Jadi PLD ini sifatnya lebih sederhana dan lebih lebih mudah digunakan. Gitu. Jadi gerbang AND dan sirkuit terpadu berisi array, gerbang AND, dan susunan gerbang OR lainnya. Ini tiga jenis PLD berdasarkan tipe array. Tadi sudah kita bahas, ada ROM, ada PAL, ada PLA, dan ada GA. Nah, kita lihat gambar di sini, ini adalah merupakan susunan konfigurasi dari sebuah chip IC PLD. Jika chip IC PLD ini kita kupas dan kita telusuri, maka akan kita temukan ada berbagai macam penggunaan dari gerbang logika, ada gerbang NOT, ada gerbang AND, serta ada gerbang OR. Jadi pada chip IC jenis PLD ini adalah menyederhanakan fungsi gerbang logika. Jadi dikemas dalam sebuah chip IC, gitu kurang lebih. Jadi proses memasukkan informasi ke dalam perangkat sebagai pemrograman, pengguna dapat memprogram perangkat secara elektrik untuk menerapkan fungsi boolean berdasarkan kebutuhan. Nah, pemrograman mengacu pada perangkat keras, bukan pemrograman perangkat lunak. Jadi pemrograman pada PLD ini mengacu pada perangkat kerasnya. Ya. Maksudnya kegunaan dari sebuah perangkat yang kita buat atau input-outputnya. Nah, pada programmable read-only memory atau disingkat dengan ROM, kita lihat di sini. Ini adalah susunan dari ROM. Ya. Biasanya ROM ini dipakai pada perangkat komputer. Ya. Itu menyimpan informasi biner secara permanen. Serta tidak dapat mengubah informasi yang disimpan dengan cara apapun. ROM memiliki fitur yang dapat diprogram. Jadi kurang lebih susunannya seperti ini konfigurasinya.
Oke, lanjut. Selanjutnya ada Programmable Array Logic atau yang disingkat dengan PAL. Ada Programmable Logic Array atau PLA. Data untuk jenis yang lebih kompleks. Ini ada Complex Programmable Logic Device atau yang disingkat dengan CPLD. Ini adalah gabungan dari PAL dan GAL. Lebih rumit lagi ya kita lihat konfigurasinya. Seiring dengan perkembangan teknologi karena kebutuhan manusia semakin meningkat, maka PLD ini pun dikembangkan lebih banyak, ya, lebih luas. Selanjutnya ada Field Programmable Gate Array. Ini tingkat yang lebih tinggi lagi dari Complex Programmable Logic Device. Nah, apa keuntungan dari PLD? Nah, keuntungan dari PLD ini diantaranya adalah fleksibilitas desain. Ya. Jadi desainnya yang fleksibel. Kemudian peningkatan reliabilitas, itu daya lebih rendah, ditambah lebih sedikit interkoneksi dan paket diterjemahkan ke dalam keandalan sistem yang jauh lebih baik. Kemudian daya lebih rendah, mengurangi kerumitan, serta field programmable, yaitu diprogram di luar lingkungan manufaktur. Kemudian juga dapat dihapus dan diprogram ulang. Ini adalah beberapa keuntungan dari sebuah chip IC jenis PLD. Kemudian pengaplikasiannya di lingkungan, contohnya adalah pada jaringan, terus kemudian pada aerospace dan pertahanan, pada dunia otomotif, pada dunia elektronik konsumen ya, sering kita temui adanya peralatan elektronik yang menggunakan konsep PLD. Kemudian komputer tadi yang sudah Bapak jelaskan, jenis ROM itu digunakan pada perangkat komputer. Kemudian sistem monitor terdistribusi pada sistem jaringan komunikasi, audio, komputasi, dan avionik. Nah, itu besar atau luas kegunaan dari sebuah chip PLD ini. Mungkin ini saja sedikit kupasan tentang PLD. Silakan nanti kalian baca lagi materinya. Nah, ini contoh dari IC PLD. Contoh dari IC PLD itu adalah pada yang pertama, contoh dari IC ROM, ada ROM matrix diode. Kemudian yang kedua, contoh pengaplikasian dari IC GAL itu adalah GAL jenis 16 volt 8. Kemudian PAL ada PAL jenis 22V10 dan lain-lain. Nah, contoh rangkaian berbasis PLD ya. Nah, pada rangkaian ini adalah sebuah rangkaian counter menggunakan PLD. Yang dimaksud dengan rangkaian counter? Rangkaian counter adalah rangkaian menghitung ya, bisa menghitung maju, bisa menghitung mundur ya. Jadi untuk penerapan sebuah rangkaian counter bisa menggunakan IC jenis PLD. IC yang digunakan di sini adalah IC jenis GAL 16V8. Jadi jika IC ini kita program sesuai dengan kebutuhan, apakah ingin menghitung maju atau ingin menghitung mundur, maka bisa dilakukan pemrograman pada chip IC-nya terlebih dahulu. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan dan pembahasan pada hari ini tentang PLD. Jika ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan di classroom. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.